warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Silvia Putri dari MKS 3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok Bank Indonesia dalam mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Langsung saja. Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut. Tugas pokok Bank Indonesia atau Bank Sentral yaitu yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar, serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK. OJK dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan slogan mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. OJK dibentuk dengan beberapa tujuan. Yang pertama, keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Bisa dibilang bahwa OJK ini merupakan tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia. Selain tujuan-tujuan tersebut, OJK juga memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana pensiun, asuransi, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan, surat utang, saham, reksadana dengan menetapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah berdasarkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah. Yang pertama adalah saham. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh Etimen yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah meliputi bisnis minuman keras, makanan haram, riba, perjudian. Lalu selanjutnya yaitu sukuk. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik sukuk meliputi memberikan bukti penyertaan modal, berorientasi pada prinsip syariah, dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah, transaksi menggunakan akad. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Mekanisme transaksinya yaitu transaksi tanpa riba, terhindar dari praktik spekulasi, hanya mentransaksikan efek syariah, emiten yang tergolong syariah, lalu transaksi menggunakan akad.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang asuransi syariah. Asuransi syariah boleh dibawa di tengah jalan atau tidak? Jawabannya adalah tergantung kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Asuransi syariah menggunakan konsep wadiah atau titipan, di mana dana akan dikembalikan ke rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabaruk. Nasabah asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga asuransi tersebut. Pemaparan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.